Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Gracia Kids. Joy, joy, joy. For you, for me, for all. Apa kabarnya anak-anak semua? Pasti anak-anak semua dalam keadaan yang luar biasa ya. Mister doakan semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, selalu diberkati, selalu tetap semangat. Hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan ya anak-anak ya. Oke anak-anak, kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau bilang Tuhan pada waktu pagi. Yuk anak-anak sungguh-sungguh. Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, Ku mengatur persembahan bagimu. Katakan ku sembahkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku angkat menantikan Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Yuk kita berdoa anak-anak. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. 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 Oke anak-anak, kita mau nyanyi satu pujian yang berjudul Saya Bergirang. Saya anak-anak ya, saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang, sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Kita semuanya bergirang karena Tuhan Yesus. Kita mau ada satu lagi yang tentang sukacita ya. Kita mau bilang aku bahagia, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yes,
sakitku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat malas-malasku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Anak-anak, kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bilang ku sembah kau, sembah kau. Ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan Yesus baik. Haleluya, kami rindu Tuhan, selalu menyenangkan-Mu. Engkau baik Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Kami rindu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ya anak-anak menjadi ya Tuhan pelaku firman-Mu, firman-Mu juga hidup di dalam setiap anak-anak, juga setiap orang yang mendengar firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur, amin. Anak-anak, kemarin kita sudah mendengar cerita dari Miss Grace. Miss Grace cerita apa kemarin? Miss Grace bercerita tentang Ishak di negeri orang Filistin, tepatnya di daerah Gerar. Ishak, kenapa Ishak ke negeri orang Filistin ya? Ya betul, karena di Kanaan ada kelaparan. Ada kelaparan. Padahal Tuhan pernah berfirman, pernah bilang kepada Abraham. Abraham ini ayahnya Ishak. Tuhan bilang, Tuhan akan memberkati Abraham di negeri Kanaan. Nah, negeri Kanaan ini menjadi rumah bagi Abraham, untuk Abraham dan anak-anak cucunya, sampai Abraham punya anak cucu cicit dan keturunannya sampai banyak tinggal di Kanaan. Nah, tapi kok kenapa ada kelaparan ya di Kanaan? Ternyata ada apa sih? Kenapa Tuhan izinkan? Kok Tuhan, padahal kan ini Tuhan kan mau memberkati Abraham dan keturunannya, tapi Tuhan izinkan Ishak kelaparan. Kenapa ya? Nah, itu dia. Jadi
eh, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Tuhan ingin melihat hati Ishak, Abraham, dan umatnya, apakah mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka lewat masalah itu juga Tuhan ingin melihat iman mereka, apakah mereka tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu dia. Lalu apa yang terjadi di Gerar? Nah, di Gerar Ishak menumpang di wilayahnya Abimelek. Abimelek ini raja di negeri orang Filistin. Abimelek. Nah, Abimelek ini sebenarnya bukan nama. Abimelek ini gelar raja untuk orang Filistin, disebutnya Abimelek. Kalau misalnya zaman Alkitab, gelar raja untuk orang Mesir itu Firaun. Tapi kalau di orang Filistin, rajanya disebut Abimelek. Mungkin namanya bukan Abimelek ya. Itu. Lalu apa yang terjadi di Abimelek? Nah, Tuhan menyuruh Ishak tinggal di Filistin. Nah, tadinya Ishak mau ke Mesir, tapi Tuhan melarang. Tuhan ingin Ishak di Gerar aja. Nanti Tuhan memberkati Ishak. Lalu apa yang terjadi lagi? Di Gerar, Ishak takut kepada orang-orang Filistin. Takut. Padahal Tuhan memberkati Ishak di Gerar itu. Wah, waktu mungkin di Kanaan Ishak kelaparan ya, tapi di Gerar Tuhan memberkati Ishak. Nah, ternaknya makin banyak, apalagi usahanya berhasil. Nah, Ishak punya banyak pembantunya. Nah, tapi Ishak takut kepada orang-orang Filistin, orang-orang pribumi, orang asli di Filistin ya, takut. Jadi apa yang Ishak lakukan waktu ada masalah, waktu Ishak takut, apa yang dia lakukan? Dia berbohong. Wah, boleh nggak berbohong? Tidak boleh ya. Nah, Ishak berbohong. Berbohongnya apa? Ishak bilang, oh ini kan Ishak punya istri namanya Ribka. Ishak bilang sama orang-orang Filistin, ini saudara saya. Nah, harusnya Ishak bilang ini istri saya, tapi Ishak berbohong. Oh ini saudara saya Ribka. Nah, jadi apa yang terjadi sesudah itu? Nah, setelah Ishak berbohong, ketahuan nggak? Ketahuan. Nah, akhirnya Abimelek, Raja Abimelek melihat, wah, kok Ishak dekat sekali ya dengan Ribka. Katanya saudaranya. Seperti kok dekatnya seperti suami istri ya. Ya. Dekatnya. Wah, dia membohongi saya ini, kata Abimelek. Akhirnya Ishaknya ditegur, dimarahi sama Abimelek. Kenapa kamu membohongi saya? Dia itu istrimu kan, bukan saudaramu. Nah, kenapa nggak bilang dari awal? Nah, akhirnya Ishak ngaku deh, iya saya berbohong. Nah, karena saya takut sama Raja Abimelek dan orang-orang Filistin, jadi saya berbohong. Wah, padahal seandainya Ishak tidak berbohong, Raja Abimelek pun nggak akan marah. Nggak akan marah karena apa? Raja Abimelek tahu, wah, Ishak ini orang yang diberkati. Jadi Abimelek pun takut sebenarnya sama Ishak.
Karena Abimelek tahu, oh ini orang yang diberkati ini. Soalnya dulu Abimelek yang dulu juga tahu bapaknya Ishak ini orang, Abraham ini orang yang diberkati. Nah jadi orang-orang Filistin tahu, kenal keluarga Abraham. Jadi mereka itu sebenarnya agak takut sama keluarga Abraham dan Ishak, karena mereka tahu Tuhan melindungi Abraham dan Ishak. Tapi sayangnya mereka berbohong, bukan cuma Ishak. Sebenarnya awalnya itu yang berbohong itu Abraham awalnya. Nah, Abraham itu juga berbohongnya sama. Waktu itu Abraham bilang begini, oh ke Raja Abimelek yang sebelumnya, oh ini saudara saya, bukan istri saya, karena takut sama orang-orang Filistin. Ishak pun sama berbohong seperti itu. Akhirnya apa? Cucunya Abraham menjadi orang yang suka berbohong. Karena kakeknya bohong, anaknya ikut berbohong, cucunya jadi suka berbohong. Nah, cucunya namanya siapa? Yakub. Yakub itu disebut artinya penipu. Penipu itu apa? Penipu itu sebutan untuk orang yang suka berbohong atau sering berbohong. Nah, anak-anak Gracia nggak ada yang suka berbohong ya, semuanya anak baik-baik ya semuanya ya. Nah itu dia. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari firman Tuhan ini, yang pertama, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, nah, hidup kita itu tidak selalu lancar, tidak selalu senang, tidak selalu bahagia. Pasti ada susahnya, ada laparnya, ada sedihnya, ada kecewa. Walaupun kita nggak salah, walaupun kita nggak berbuat salah sama orang, ada orang yang berbuat salah sama kita. Walaupun kita sudah belajar dengan baik, mungkin ada aja, wah ternyata nilaiku masih ada yang kurang bagus, misalnya begitu. Wah, ada aja. Waktu kita ikut Tuhan Yesus, tidak selalu senang, kita tidak selalu bahagia. Kenapa Tuhan izinkan masalah, sakit? Kita pasti pernah sakit, apalagi banyak ya. Kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Kenapa? Karena supaya kita makin mengandalkan Tuhan. Coba kalau orang senang terus, lama-lama lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami susah, mengalami sakit, supaya kita mengandalkan sama Tuhan. Ketika orang sakit, berharap sama dokter supaya sembuh, salah. Nah, dokter itu bukan penyembuh. Dokter itu orang yang mengobati. Nah, yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika orang berharap sama dokter, dokter tolong sembuhkan saya, itu salah. Bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus. Yang dokter cuma membantu. Tapi kalau kita sakit, tetap kita harus ke dokter. Tapi sebelum ke dokter, kita berdoa dulu. Nah, kenapa kita sakit? Kita diizinkan supaya berdoa, supaya berharap kepada Tuhan Sang Penyembuh. Nah, bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada diri sendiri. Aku punya uang banyak, aku tinggal bayar dokter, apa bisa sembuh? Tidak. Kalau orang udah sakit parah, wah, aku sakit jantung, aku sakit kanker, aku punya duit banyak, aku bisa bayar dokter. Tapi kalau Tuhan bilang nggak sembuh. Kenapa Tuhan izinkan sakit yang sakit rasanya? Atau Tuhan izinkan, waduh, kenapa ya? Aku sampai
mengalami kesusahan, aku mengalami sedih. Nah, supaya kita mengandalkan Tuhan. Itu. Terus yang kedua, sekalipun kita dalam masalah atau susah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti pelihara anak-anaknya. Nah, walaupun mungkin, wah, aku hari ini gak punya uang, tapi Tuhan masih beri makan. Nah, walaupun, wah, hari ini ya, aku nggak punya makanan, tapi Tuhan masih beri kesehatan, masih sehat, masih bisa berlari, masih bisa bernyanyi, masih bisa berkumpul bersama keluarga, ya, itu puji Tuhan. Nah, ada lagu yang mengatakan begini, yang bilang begini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah, Tuhan gak pernah janji kita bakal selalu senang, tetapi Tuhan janji selalu menyertai dan memberikan kekuatan untuk anak-anak, untuk papa mama, untuk semua yang mendengar firman Tuhan ini. Itu dia. Terus yang ketiga, pelajaran kita ambil, jangan pernah berbohong ketika dalam kesulitan atau ketika salah, karena akan menambah masalah. Anak-anak pun seperti itu, ya. Jika kita dalam masalah, usahakan jangan berbohong. Nah, misalnya ada anak-anak memecahkan gelas atau barang, nah jangan berbohong. Nanti jika berbohong, justru kita semakin tidak dipercaya nanti sama orang, ya. Malah tambah dimarahin. Mungkin kalau cuma kita salah, kita mengaku, ya mungkin kita ditegur, atau mungkin ya paling parah juga dimarahi. Tapi ketika berbohong mungkin bisa dicubit sama mama papanya, mungkin ada yang seperti itu kalau misal berbohong, ya. Nah, jadi jangan berbohong, itu dia. Terus dengan berbohong kita mengajarkan yang tidak baik kepada orang lain, sama seperti Abraham ini. Ketika Abraham berbohong, dia mengajarkan yang tidak baik kepada anaknya Ishak. Ishak jadi ikut berbohong. Ketika Ishak berbohong, Ishak mengajarkan yang tidak baik juga kepada anaknya lagi, si Yakub. Yakub malah jadi tukang bohong. Jadi jangan sampai ketika kita berbohong, mungkin teman kita jadi ikut-ikutan yang tidak baik. Nah, mama papa juga seperti itu, ya. Jangan sampai berbohong supaya anak kita melihat, supaya anak-anak melihat, mama papa aku orangnya baik dan jujur. Aku tidak mau berbohong seperti mama papaku orang yang jujur, jadi aku mau ikut jujur. Itu dia. Nah, pertanyaannya yang pertama, siapa nama ayah Ishak? Pertanyaan kedua, siapa nama istri Ishak? Itu saja pertanyaannya. Kita berdoa, ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ya Tuhan. Biar firman-Mu ini tetap di dalam hati kami, dalam pikiran kami, di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami boleh belajar, kami semakin percaya kepada Engkau, ya Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami sedih,
ketika kami ya Tuhan mungkin dikecewakan, disakiti orang lain, kami mau belajar percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan aktivitas kami berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless us.